Halo semuanya, di sini kami dari kaum pria GBI Pirdam Batu ingin menuju ke makam Martir Henry Liman dan Samuel Munson yang terletak di Lobupining, tepatnya di Desa Doluk Nauli, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Mungkin kita sama-sama tahu agama Kristen yang masuk di tanah Batak justru menorehkan sejarah berdarah. Kisah berdarah ini tersimpan di dalam makam memorial Martir Henry Liman dan Samuel Munson, dua orang misionaris asal Amerika Serikat. Ya, ini kita sudah sampai ya. Ini sekarang kita menuju ke makam Henry Liman dan Munson. Kita sama-sama tahu kedua misionaris ini tewas dibunuh warga setempat dalam tugas mulianya sebagai penyebar Injil dan ajaran agama Kristen ke tanah Batak. Halo Salum. Udah masuk Inang? Boy. Oh, Salum Inang. Baru Pasaribu. Manulang. Saragi. Pasaribu Nyonya Tobi. Nah, ini dia makam Henry Liman dan Samuel Munson. Kita sudah sampai. Ini ditemani oleh Inang Buru Pasaribu. Inang ini adalah generasi ke-6 dari Opung Raja Panggalame, warga Luban Tobing, biasa disebut Opung Pasaribu. Ini kita bersama-sama rombongan dari jemaat kaum Bapak GBI Pirdam. Nah, inilah dia makam Henry Liman dan Samuel Munson ya. Di antara kita ada Pak Pendeta ini. Ada nih Pak Pendeta kita nih. Pak Pendeta. Ampun merinding. Sebelum kita jauh untuk menjelaskan perjalanan Henry Liman dan Samuel Munson, satu komitmen bagi kami keturunan Opung Raja Panggalame, marga Luban Tobing, doakan kami keturunan dari Opung Raja Panggalame, doakan daerah ini supaya menjadi penyaluran berkat. Amin. Karena kami percaya dengan adanya darah martir di tempat ini, Amin. kami yakini inilah cikal bakal adanya benih gereja di tanah Batak secara khusus, bahkan di dunia secara menyeluruh. Untuk itu Pak Pendeta, kami mohon doakan dulu daerah ini, kiranya ke depan menjadi penyaluran berkat daerah kita ini, tempat darah martir yang ada di tempat ini. Itu harapan kami Pak Pendeta. Kiranya Tuhan mendengar doa kita, kiranya jangan sampai dosa itu ke anak cucu kami, dan darah itu menjadi pembuktian kalau betapa kasih Kristus ada di tengah-tengah orang Batak secara khusus, di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakini kalau darah Henry Liman dan Samuel Munson sebagai bukti fisik untuk orang Kristen, umat Kristiani yang tahu betapa kasih Kristus itu sampai ke kita sampai saat ini. Amin. Puji Tuhan Pak Pendeta, kami rindu dengan doa itu. Harapan kami Tuhan memberkati kita semua yang percaya bagi Yesus Kristus. Saya sebenarnya orang yang termasuk yang malas jalan-jalan Inang. Iya, tapi karena aku tahu di sini ada kasih Tuhan, walaupun jauh capek, ya aku harus kerjakan. Kenapa? Karena aku tahu di sana ada Tuhan. Tuhan yang memakai kedua hamba Tuhan ini, Tuhan juga akan memakai kita. Amin. Iya, jadi kebetulan kita berjumpa sama Amang sama Inang sore hari ini, dan di akhir zaman ini Tuhan akan membangkitkan pelayanan Nabi. Artinya pelayanan Nabi itu adalah pelayanan yang berani bernubuat. Amin.
Jadi nabi itu adalah mau menerangi bahasa Batak, bernubuat. Bernubuat kalau kita melihat pada zaman Yehekel, dia melihat tulang-tulang, tapi dia bernubuat kepada tulang-tulang. Tulang-tulang, bergeraklah dan hiduplah. Jadi kita hari-hari ini minta supaya kita bernubuat, bukan buat-buatan. Bernubuat artinya kita berbicara, kita berdoa menurut dasar firman Tuhan. Tak boto bahasa di Tuhan. Kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu pikiran Tuhan, karena tidak ada satupun diinginkan Tuhan satupun binasa. Amin. Ya, tidak satupun Tuhan inginkan di antara kita supaya kita susah. Itu isi hati Tuhan. Karena itu walaupun mungkin dalam keadaan susah kita jumpai, dan siapapun termasuk kepada tanam-tanaman ini kita bilang, kau padi, kau akan berhasil dengan bagus. Iya, kenapa? Karena kau juga ciptaan Tuhan. Jadi kita berkata berhak kepada mungkin tanam-tanaman apapun, coklat, pisang, kita berkata. Nah, kenapa? Karena ini semua Alkitab katakan ciptaan Tuhan tadi itu kan karena dosa Adam dan Hawa terkutuk. Tapi kita dalam Kristus Yesus melepaskan berkat. Kita berkata kepada pohon pisang itu, kau akan berbuah dengan bagus karena kau ciptaan Tuhan. Karena Alkitab katakan kalau kau percaya, kau berkata kepada gunung itu pindah. Artinya Tuhan berikan kepada kita di batado puaso di mga tahun. Gitu. Unang taberang dirita. Unang taberang namasa dihita. Ikaw berada dihita mendokon au di baso Tuhan. Saya walaupun aku mungkin tadinya orang yang tidak punya apa-apa. Ya, tadinya pun aku tidak sempurna. Aku bukan pendeta kian ya, aku orang yang termasuk yang bandel, anti Tuhan, nggak suka Tuhan. Ya, ada orang ngasih kita kepada saya bilang, dia mungkin gue mengulu ala bibir, aku Jakarta ngaju, maktabal badua. Secara hajal maon, dangadong na peduli tuaw, dangadong na mungkin na merengau. Alay dokter di jero Tuhan sedarion, saya katakan saya orang anak Tuhan, saya diurapi Tuhan. Amin. Nah, aku berkata kepada diriku, aku belum berkata kepada orang lain, tapi aku itulah karunia yang akan ini. Kita orang berani berkata kepada diri, di pasal sifat adu, di pasal sifat adu keluarga, jelekku keturunan ulah-ulah. Mari mana kalian ini karunia nabi, karena kita katakan Tuhan terbangkitkan nabi nabi. Yang nabi sama penjual alai berani menyampaikan Tuhan Allah. Tuhan ini memberkati bumi, Tuhan ini memberkati tanam-tanaman kita. Nah, ada kehidupan. Dan mulai hari ini kita belajar menyampaikan, saya datang memberkati daerah ini, saya datang memberkati siapa saja. Tujuan saya hanya untuk memberkati. Ya, apakah itu orang yang tidak bertobat atau sudah bertobat, kampung apapun itu, bagi saya nggak peduli, karena aku tahu bahwa Tuhan mencintai semua orang. Bukan gereja, bukan suku, bukan, tapi Tuhan mencintai semua orang. Nah, jadi puji Tuhan, nah Inang hari ini bertemu dengan kita. Ya, saya katakan sekali lagi, pasti kerinduan Amang dan Inang pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melihat ya, kutuk itu sudah selesai. Amin. Sudah putus. Kutuk itu sudah putus karena darah Kristus. Ya, sudah putus. Nah, jadi sudah selesai kutuk Kristus. Oke, Nang, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih, Nang. Ini kami dari Bagan Batu, Ya. tepatnya dari Gereja GBI Firda Bagan Batu. Kita di GBI Firda Bagan Batu Riau, Rokan Hilir. Kita di sini bersama Bapak Gembala. Amin. Bapak Gembala kita tadi yang sudah mengasih sedikit firman Tuhan. Ya. Dan di sini juga para jemaat-jemaat kompria kita dari Bagan Batu, GBI Firdam. Ya. Kami di sini sepakat memang dari awal kami datang kemari memang untuk mengunjungi makamnya Hendrik Liman dan Samuel Munson. Saya Ibu Ratna Pasaribu, tapi kalau di daerah kita ini dipanggil Opung Anggun Pasaribu, keturunan dari Opung Raja Panggalame generasi ke-6. Generasi ke-6 Inang ya? Ya. Boleh nggak ceritakan Inang dari generasi pertama sampai generasi ke-6 ini, bisa nggak ceritakan sedikitnya strukturnya, ada nggak? Puji Tuhan, menurut sejarah turun-temurun, kalau dari dulu daerah ini bahkan sebagian orang masih beranggapan kalau daerah ini katanya daerah terkutuk karena adanya 2 orang misionaris yang meninggal di tempat ini, mati martir, yaitu Hendrik Liman dan Samuel Munson. Tetapi dengan iman kepercayaan kami, kalau Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak mengutuk kami, namun kami mengakui kalau dosa dari nenek moyang kami itu ada, kami hanya memohon
pengampunan dosa kepada Tuhan, sekaligus memohon dukungan doa kepada setiap pengunjung yang ada di tempat ini. Saya sangat bahagia bertemu dengan Bapak Gembala dan begitu juga Bapak rombongan yang datang dari Bagan Batu, Gereja Betel Indonesia. Bagan Batu. Kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati Bapak, kita bertemu. Kalau dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, memang dulu sangat susah di dalam kehidupan. Bahkan daerah kita ini agak sedikit lambat dari kemajuan. Dengan itulah kami meyakini kalau orang yang berbuat dosa tetap memang harus, bukan kita katakan dikutuk ya, tapi menerima satu hukuman dari Tuhan. Ini pertanda kepada kami keturunan Opung Raja Panggalame, kalau kami sudah bertobat kepada Tuhan dan kami sudah mengenal Kristus. Dengan kami mengenal Kristus, maka mata kami terbuka untuk mengutarakan kepada semua orang yang datang ke sini. Mari kami doakan tempat ini, kiranya kutuk dosa tidak lagi sampai ke anak cucu kami. Disinilah diletak tulang-tulang Munson dan Liman, dan kini hanya bisa kita temui dalam berupa sebuah monumen yang terletak di Lubuk Pining, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Monumen ini merupakan salah satu wisata rohani selain salib kasih yang ada di Tarutuk. Sudah ada 2 orang pendeta berkhotbah di Rurasi Lindung dengan tema The King of Kings. Mau datang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Itu tema pendeta Burton dan Tuan. Namanya kita orang Batak, tidak ada yang suka kalau ada raja yang lain menandingi kerajaannya. Ini langsung diusir ke para seorang Sepiro. Dari beliaulah informasi ke sending yang ada di Boston, Amerika Serikat, kalau tanah Batak masih dalam kegelapan. Dengan itulah semangatnya Henry Liman dan Samuel Munson datang dengan naik kapal SS Duncan, itu ditumpang Henry Liman dari Boston menuju Batavia. Tetapi di Batavia sudah ada 1 orang pendeta yang diberangkatkan Inggris untuk menerima kedatangan pendeta ini. Sekaligus sepakat ditinggal dulu istri di sana sebelum ada pelayanan yang pasti. Dengan bergabung ke serdadu-serdadu Belanda dan tawanan Belanda dulu yang sangat banyak dibawa untuk membuka jalan raya seterus jalan terobongan, dengan naik kapal Mederika, Henry Liman dan Samuel Munson dari Batavia ke Bengkulu dan dari Bengkulu ke Padang. Di Padang bertemu dengan pedagang sekaligus menanyakan siapa penerjemah bahasa yang akan dibawa di sepanjang perjalanan. Pedagang inilah yang menunjukkan 1 orang namanya Datuk Mangkuto sudah menganut agama saudara kita seberang, dan dia pintar berbahasa Inggris, pintar berbahasa Batak. Pada saat itu kami di sini sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Dan kemudian daripada melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Besar Barus, karena dulu mau bepergian kemana-mana harus jalur Barus. Dan sampai di Barus menyeberang ke arah Pulau Poncan, dan dari Pulau Poncan kembali ke arah Sibolga, jalur hutan dari Puriaha, Pagaran Baringin, Sigarutu, Sitapayan, Pagaran Lambung. Pendek cerita, tibalah di daerah kami. Di daerah kami ini selalu standby pengawal raja. Siapa yang melintasi daerah itu harus lapor dulu ke Raja Panggalame. Pertama melaporlah tadi penerjemah bahasa. Dengan laporan, jangan banyak tanya raja. Inilah yang akan merampas warisan nenek moyang kita, sekaligus merusak tatanan adat. Mendengar itulah raja langsung suruh kembalilah ke Sibolga kalau begitu katanya. Namun tidak lepas, kedua pendeta ini juga diarahkan. Pendeta ini langsung mengambil Alkitab sebagai bahasa isyarat. Kalau kedatangan kami membawa firman Tuhan.
Tapi opung kami pada saat itu masih menganut animisme, tidak mengerti. Begitu melapor ke raja, ya raja mengambil pedangnya dan bertanya, ngapain kalian melewati daerah ini? Jawaban hamba Tuhan, Horas damai madiam. Itu yang ada di oret-oretnya. Loh, kenapa kita berdamai kan tidak ada perselisihan? Sekali lagi saya tanya, ngapain katanya? Horas raja. Aduh, Horas aja mau duduklah biar sopan caramu menghadap raja. Namun kedua pendetanya berdiri tegak, tidak mengerti disuruh duduk. Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain sebenarnya katanya? Buka oret-oretnya, mohop situ turunan nami marjiham. Mohop itulah menandakan senang. Mohop di sini sudah amarah. Mendengar itulah raja tangkap giring ke Onan sana. Ini dulu amang Onan atau pajak. Hanya satu batang beringin besar di sini dulu. Di bawahnya itu sistem barter. Tradisi di sini karena belum ada kantor kepala desa, kantor polisi, harus di Onan diselesaikan masalah. Sampai di Onan ini ditanyalah semua paronan, apa hukuman kita bikin katanya? Bunuhlah bunuh sambil diucapkan bunuh. Sudah ada yang pegang bambu runcing, pisau dan sebagainya. Tidak lagi ada langkah untuk mengelak. Kedua pendeta ini berlutut berdoa. Menurut sejarah kami tidak melihat kejadian. Belum Anen sudah ditembak dari sini kemari tembus. Satu orang lagi sudah ditinggal. Menurut sejarah yang saya tidak melihat. Dagingnya dimakan bersama. Dan tulang belulangnya adanya di sini. Dan itulah batu pertanda yang langsung dibawa dari Amerika setelah dibuktikan kejadiannya di tempat ini. 1834 meninggal, 1834 Nommensen lahirlah di Jerman, dan kemudian Nommensen tahu kalau kegagalan di bidang komunikasi, maka Nommensen belajar dulu bahasa Batak di Nederland karena banyak dokumentasi kita dibawa pulang oleh penjajah. Nommensen tahu tradisi orang Batak harus raja yang didekati. Apa yang diperintahkan raja untuk masyarakat desa. Dan Nommensen tahu dengan minimnya pendidikan maka orang mau bertindak semena-mena. Dia buka sekolah sendiri pertama di desa Patungga Parukulu. Dan disitulah Alkitab diterjemahkan yang pertama sekali ke dalam bahasa Batak oleh pendeta PH Hansen Perjanjian Lama dan diteruskan Nommensen Perjanjian Baru. Akhirnya kita menerima pendidikan negara agama Kristen di tanah Batak secara khusus dan buka lagi gereja David dan ada yang sudah pendeta sarjana hasil dari pendidikan Indonesia. Namun tahun 1934 tidak merasa puas utusan hamba Tuhan tentang kejadian itu. Masih diadakan rapat besar di hari-hari Nommensen Parukul dan menyelidiki kebenaran. Keturunan dari opung kami dengan pasrah mengakui kejadian itu dan memohon maaf kepada Tuhan tentang meninggalnya Henry dan Samuel Munson. Kalau begitu mari kami bawa dua dari keturunanmu supaya dididik menjadi pendeta. Namanya yang bersalah ya mam, trauma dipikir mau balas dendam. Jadi di sini diputuskanlah tidak bisa lagi dendam Amerika kepada orang Batak secara umum, kepada keturunan Raja Panggalame secara khusus. Disimpulkan di sini darah orang mati martir yang menjadi penyuh gereja Kristus. Sampai saat ini walaupun agak jauh dari jalan, kami tidak memperbolehkan tulang belulang ini, tempat ini dipindahkan walaupun kita jauh masuk ke dalam seperti ini, namun kami percaya kalau darah martir itu masih tetap bagi kita umat Kristen dikenang, diingat sebagai hamba Tuhan yang pertama masuk. Pula abang, kerinduan kami dari keluarga tadi tetap hanya meminta, memohon dukungan doa. Oke, Mulak tuh, tadi mulak. Ini tempatnya.
Ini sungguh-sungguh ini salah satu majelis yang luar biasa di GBI Pirdam. Ini untuk siap pulang. Di sama saya Bapak Gembala. Kami begitu semangat semua ya. Thank you. Ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ya Om ya. Nah, menurut ibu ini udah banyak pengunjung datang, tapi ibu ini nggak tergerak keluar dari rumah. Nah, tapi begitu kita hadir, ibu ini kok digerakkan langsung menuntun kita, menyapa kita dan menuntun, Bisa langsung mengarahkan, menjelaskan semuanya. Luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan yang menggerakkan ibu ini dan kita. dan Ya. seakan-akan saya jadi tanda tanya, kok langsung saya bisa keluar dari rumah menyambut orang bapak. Tadi saya tengok ada pengunjung itu, tapi Iya. kuasa Roh Kudus yang menggerakkan itu, saya heran. Saya sendiri tanda tanya, kok langsung saya keluar dari rumah. Saya tengok, ini nanti saya pergumulkan juga nanti malam untuk Luar berdoa. biasa. Iya, saya akan berdoa nanti malam. Aneh, kayak ada yang menarik langsung menyambut orang bapak. Iya. Tuhan Yesus sangat baik. Amin, amin. Terima berkat Tuhan itu. Mam, naruh di sini. Mana orang diinjak memang sama dia. Amin lah, nggak usah pikir-pikir ya. Jangan pikir. Ini kasih Buat saya rindu untuk baca-baca. Abang Saminang pas itu. Mau diajar mana? Makasih ya. Amin. Pendeta Mang, Tuhan berkati lama. Makasih lama. di sini kan pekan dulu. Berarti di sini eksekusi Om ya? Iya. Nah, jadi raja itu mengapakan kepada masyarakatnya. Ini kita apakan ini yang datang ini. Inilah yang Nah, kan begitu kejelasan itu tadi itu. Oh. Lalu di adalah bunuh. Itulah kata masyarakat. Nah, ketika dengarkan bunuh itu, lalu berlututlah mereka berdoa. Nah, ketika mereka berdoa dieksekusi masyarakat lah atau orang-orang di sini. Itulah cerita yang ini tadi. Di sini juga. Ini ramai dulu ini. Berarti di pekan semuanya Om ya? Dulu ya pekan ini dulu. Nah, menurut ibu ini pekan banyak rumah di sini. Terima kasih Nang ya berasnya ya. Ini akan kami rasakan bersama, kami akan bersama nanti ini. Ya, Nah, terima kasih. Kita boleh baru sih. Lagi besar ada baca ini kayak gitu. Nggak bisa gereja nok kaya makanya mulai. Kami akan bersaksi. Ya, kami akan bersaksi nanti. Amin. titipan untuk jemaat. Iya. Kita dikasih kacang ya, dikasih kacang. Nah, dan Enggak kita bagus, kurang bagus. dikasih bahasa itu udah beras. Ini berkat ya, berkat. Mungkin banyak yang datang kemari baru kita dapat kacang sama Iya. yang dapat berkat. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti.